Assalamualaikum sahabat. Video cerita dongeng kali ini menceritakan misteri penampakan perempuan berkebaya di dalam kemasan Surakarta. Simak terus ceritanya dengan menonton video ini sampai akhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat tahu tentang video terbaru selanjutnya. Tentunya hanya di channel Cerita Dongeng. Dalam Kemasan adalah sebuah rumah tua di Jalan Mas Hela nomor 7 Jalan Kemasan nomor 7 Kepatihan Kulon, letaknya di sebelah utara pertigaan Jalan Sultan Syahrir Surakarta. Dalam Kemasan ini berdampingan dengan tempat parkir jemaat gereja GBI. Dulu rumah tua ini merupakan tempat tinggal Gusti Kanjeng Ratu Mas Permaisuri Pakubuwono yang keempat, Raja Keraton Kasunanan Solo. Rumah ini dinamakan Dalam Kemasan, artinya tempat tinggal GKR Mas. Dalam Kemasan ini kemudian diserahkan oleh Pati Sosrodiningrat II kepada sepupu PBIX dari jalur ibu yang bernama RM Truno Sentono, seorang pejabat di Kepatihan. Kemudian diwariskan kepada KRMH Purwo Pradoto, diwariskan kepada RM Projo Suwito. Sekarang dihuni Budi Utomo, salah seorang cucu Projo Suwito, mantan Bupati Boyolali periode tahun 1945 sampai tahun 1947. Ada beberapa kejadian mistis setelah RM Projo Suwito wafat meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak. Kondisi ekonomi menjadi beban utama dengan hanya mengandalkan pensiun janda pegawai. Ada seorang putra yang bernama Priyono ketika itu dalam suasana prihatin sekitar tahun 1970-an duduk termenung pada malam hari di pendopo Dalam Kemasan. Tiba-tiba antara sadar dan tidak sadar didatangi seorang perempuan berkebaya seperti perempuan pada masa abad 19, kemudian berkata, "Wis engger ora sah susah atimu, iki wis tekan titi wancin," yang dalam bahasa Indonesia, "Sudah nak, tidak perlu susah hatimu, ini sudah tiba waktunya." Setelah berkata demikian perempuan itu lenyap. Melihat ini Priyono kemudian pagi harinya mengadukan pada ibunya Nyi Projo Suwito yang berkata, "Oh, kuwi sing rawuh eyangmu wis rasah wedi iki bakal ana pitulungan marang awakmu," yang dalam bahasa Indonesia, "Oh, itu yang datang nenekmu, sudah tidak perlu takut, ini akan ada pertolongan kepada kamu." Ternyata Priyono diterima di ITB dan lulus dengan baik, kemudian diterima bekerja pada sebuah perusahaan besar. Ada suatu peristiwa lagi, penghuni sekarang Budi Utomo pernah ditemui wanita cantik yang selalu datang dari arah halaman Dalam Kemasan kemudian menghilang. Rupanya depan halaman Dalam Kemasan adalah jalan menuju Jalan Widuran sebelum dibangun rumah-rumah penduduk. Suatu hari Budi Utomo tidur di ruang utama Dalam Kemasan antara sadar dan tidak. Tiba-tiba ada sebuah tangan besar yang melayang-layang terbang di atas sampai beberapa saat kemudian terdengar suara Ismu Gunting. Setelah lenyap beberapa hari kemudian, kedatangan seorang tamu dari Jawa Timur yang diberi petunjuk ada ilmu di Dalam Kemasan, berada di salah satu tiang. Oleh Budi Utomo, tamu tersebut dipersilahkan mengambil ilmu Ismu Gunting ini jika mampu. Setelah meditasi dan melakukan ritual untuk mengambil ilmu ini ternyata tidak kuat, malah terpental dan jatuh pingsan. Ternyata ilmu ini tidak sembarang dimiliki oleh orang lain. Sementara di halaman rumah masih ada pohon-pohon langka seperti sawo manila, pohon wahyu tumurun, dan pohon bunga Peking yang terkenal akan 4 warnanya. Juga beberapa tanaman langka lain yang sekarang sedang dicoba untuk dibudidayakan di halaman rumah yang memang agak luas tersebut. Penanaman pohon-pohon langka itu juga merupakan pitedah atau petunjuk gaib yang diterima oleh para kerabat Dalam Kemasan lewat mimpi-mimpi yang diterima oleh mereka. Di pojok timur depan rumah, terdapat sebuah tetenger unik. Ada peristiwa mistis lagi.
Suatu malam Budi Utomo ketika tidur di ruang utama mendengar suara wadak isi banyu berulang-ulang, kemudian ditafsirkan bahwa dalam kemasan ini merupakan suatu tempat air yang akan ditimba oleh orang lain yang membutuhkan. Maka tidak heran jika banyak seniman berdatangan untuk menimba dan berdiskusi tentang seni teater, seni tari dan pertunjukan. Bahkan uniknya mahasiswa seni pertunjukan ISI jika ujian praktek tidak di kampus namun di dalam kemasan ini dengan mendatangkan dosen penguji. Banyak para seniman lahir dari dalam kemasan ini seperti teater Gidak-Gidik. Wallahu alam bisawab. Oke sahabat, itulah beberapa kisah misteri dari cerita dongeng. Senantiasalah mengambil hikmah dari setiap misteri yang melegenda. Terus nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Cerita Dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.